Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memberikan atensi penuh terhadap melonjaknya angka inflasi Gorontalo periode Desember 2023. Hal ini terlihat pada rapat evaluasi yang digelar Penjagob Ismail bersama tim pengendalian inflasi dan Wali Kota Gorontalo di kantor perwakilan Bank Indonesia pada Senin 8 Januari 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memberikan atensi penuh terhadap melonjaknya angka inflasi Gorontalo periode Desember 2023. Hal tersebut terlihat dari rapat evaluasi yang ia gelar bersama tim pengendali inflasi daerah serta Wali Kota Gorontalo di ruang Otanaha kantor perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Senin 8 Januari 2024. Ismail meminta saran dan masukan terkait hal yang perlu dilakukan agar inflasi tidak terus melonjak. Pasalnya, ia berkata sepanjang tahun 2023, berbagai program kegiatan telah dilakukan pemerintah untuk mencegah naiknya angka inflasi. Namun, pada akhir tahun, dirinya justru merasa kebobolan dengan tingginya inflasi Gorontalo yang mencapai 1,32%. Oleh karena itu, Ismail merasa pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut di tahun 2024. Itu sebabnya perlu ada perbaikan terhadap metode program kegiatan dan juga pengambilan sampel untuk laporan BPS. Kesepahaman antara Pemda, Bank Indonesia, BPS, dan seluruh pihak yang tergabung dalam TPID juga dianggap perlu. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Dian Nugraha menyebut melonjaknya inflasi Gorontalo di bulan Desember juga dipicu oleh kemarau panjang yang melanda Gorontalo sejak Oktober 2023. Hal tersebut menurutnya mengakibatkan penurunan pasokan di daerah. Selain itu dipicu pula oleh kenaikan harga cabai rawit jelang Nataru. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo merilis inflasi Gorontalo pada Desember 2023 sebesar 1,32% dari angka nasional 0,41%. Sementara inflasi year on year di angka 3,88% dari nasional 2,61%. Menyikapi angka inflasi kita di Desember 2023 di mana Gorontalo di akhir tahun ini mencapai rekor. Jadi dari awal tahun kita itu masuk daerah inflasi yang rendah, tapi di akhir tahun kita menjadi ranking 3 secara nasional. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri panen perdana komoditi singkong atau ubi kayu, varietas Cimanggu, Casesa, dan Garuda yang terletak di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Minggu 6 Januari 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri panen perdana komoditi singkong atau ubi kayu varietas Cimanggu, Casesa, dan Garuda yang terletak di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Sabtu 6 Januari 2024. Ubi kayu yang ditanam pada tahun 2022 ini merupakan hasil pengaplikasian pupuk organik PT Seruniandal Citra Mandiri bekerja sama dengan Tim Kemandirian Pangan Rakyat Gorontalo atau TKPRG
yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Menurut Ismail, kegiatan ini merupakan bentuk motivasi bagi para petani dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan kering untuk budidaya singkong. Sesuai dengan target pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk penanaman tanaman umbi-umbian tahun 2022-2023 seluas 11,175 hektar dan bantuan pupuk organik padat. Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo ini mengungkapkan bahwa Gorontalo mayoritas penduduknya petani kurang lebih 54%. Kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi masih cukup besar. Oleh karena itu, harus terus didorong petani untuk bisa memproduksi secara maksimal bukan hanya minimal. Di tempat yang sama, Direktur PT Seruniandal Citra Mandiri Agus Muklison berharap keberlangsungan bibit komoditas singkong tidak hanya berhenti di Tolotio saja. Teknya tanam sendiri, kan begitu? Karena saya tanya tadi ke Pak Simarmata, ini pertama kali masuk Gorontalo, iya, varietas baru yang dibawa dari Lampung. Itu. Bisa tidak diuji coba dengan lokal? Bisa. Berarti harus melakukan seperti ini, ada menggunakan pembenah tanah. Di wilayah sini ini kan kalau setelah lama tidak dipajeko, DP tanah keras. Turut mendampingi penjagob Ismail Pakaya dalam panen perdana tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Tim Ahli Pertanian Universitas Pajajaran Tualar Simamarta, Koordinator Tim Kemandirian Pangan Rakyat Gorontalo Muhammad Iqbal Bahwa, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi, dan pemerintah setempat serta kelompok tani Desa Tolotio. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan roadshow ke kabupaten kota dalam rangka mengevaluasi program tahun 2023 dan pemaparan program tahun 2024. Kabupaten Pohuwato menjadi lokasi pertama kunjungan roadshow ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan roadshow ke kabupaten kota dalam rangka mengevaluasi program kegiatan tahun 2023 dan pemaparan program tahun 2024. Pohuwato menjadi kabupaten pertama yang menjadi lokasi roadshow dipimpin oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di Aula Panua, kantor Bupati Pohuwato, Rabu 10 Januari 2024. Progres pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 dan juga akan memaparkan program kegiatan di tahun 2024. Saya juga pengen ada informasi dari Pak Bupati bersama jajaran terkait kegiatan-kegiatan ini. Terus terang saja saya belum melihat semua. Pada rapat evaluasi tersebut, setiap pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang mengalokasikan anggaran tahun 2024 di Pohuwato diberi kesempatan untuk memaparkan program kegiatannya. Total anggaran untuk program strategis dari Provinsi Gorontalo ke Pohuwato tahun ini sebesar 427,6 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan melalui 10 OPD Provinsi Gorontalo, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada juga program kegiatan di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertanian. Sementara itu, berdasarkan paparan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbiarto,
Total pagu belanja kementerian dan lembaga di Pohuwato tahun 2024 sebesar 132,21 miliar rupiah. Terdiri dari belanja pegawai 75,29 miliar rupiah, belanja barang 56,17 miliar rupiah, dan belanja modal 750 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0 di tahun 2024. Hal ini diungkapkan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat melakukan roadshow rapat koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo Kamis 11 Januari 2023. Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrim di Provinsi Gorontalo ke angka 0 di tahun 2024. Hal ini diungkapkan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada roadshow rapat koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo di Aula Pendopo Kantor Bupati Bualemo Kamis 11 Januari 2024. Angka kemiskinan untuk Provinsi Gorontalo berada pada angka 2,44%, di mana Provinsi Gorontalo masih masuk pada 5 besar provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah provinsi dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim. Di samping fiskal yang terbatas karena pembiayaan pilkada, faktor lain seperti inflasi dan stunting juga memperberat Pemprov dalam melakukan intervensi. Oleh karena itu, Penjagup meminta kerjasama dan koordinasi yang baik dari pihak pemerintah provinsi dan Pemkab Bualemo. Pada kesempatan yang sama, Penjagup menyampaikan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui anggaran APBD dan APBN 2024 menyalurkan anggaran program strategis nasional ke Kabupaten Bualemo dengan total pagu sebesar 59,2 miliar rupiah. Rincian anggaran tersebut terdiri dari 43,7 miliar rupiah berasal dari APBD melalui 11 OPD dan 15,5 miliar rupiah berasal dari APBN. Anggaran APBD dari 11 OPD antara lain Dinas PUPR KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kumperindak, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian. Sementara untuk APBN berasal dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menekankan penambahan 17 etalase e-katalog dipercepat. Hal ini diungkapkannya saat memimpin rapat evaluasi penyerapan APBD OPD Pemprov Gorontalo serapan bulan Desember 2023. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya tekankan penambahan 17 etalase pada e-katalog dipercepat. Hal itu diungkapkan saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran APBD Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Gorontalo serapan bulan Desember 2023 di Ruang Duluh Pagubernuran Kamis 4 Januari 2024. Setelah etalase dibuka, ia meminta seluruh pengusaha lokal diajak untuk mendaftar di etalase yang telah disediakan. Bagi yang sudah ada katalog lokalnya dan dianggap cukup penyediaannya, bisa segera ditayangkan. Namun jika dinas terkait merasa belum cukup, bisa meminta tambahan untuk didaftarkan. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan untuk penyedia. Sementara itu,
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sultan Kalupe mengungkapkan, Provinsi Gorontalo baru tahun ini mengadakan e-katalog pada bidang konstruksi, sehingga masih diperlukan konsultasi bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dan peningkatan kapasitas SDM. Kondisi saat ini, dari 25 etalase yang sudah ada, sampai sekarang baru 244 penyedia yang tergabung. Masih ada beberapa etalase juga yang belum ada penyedianya.